Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Mari kita sebarkan kajian ini agar mendapatkan pahala jariah yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Dengan like, komen, share dan subscribe, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam ini menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu, Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan, Masjid Agung Demak dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada masa selanjutnya, Demak juga dikenal sebagai kota wali. Ada pula wali yang dimakamkan di Demak. Paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Lokasinya berada di Kadilangu. Ada pula makam Syekh Jumadil Kubro dan Raden Patah. Di luar itu, masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Muzakir atau Syekh Abdullah Muzakir. Ulama ini memiliki nama lengkap Abdullah Muzakir. Syekh Muzakir diperkirakan lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Demak pada tahun 1878. Ia merupakan putra dari pasangan Ibrahim Surah, keturunan dari Pangeran Diponegoro, dan ibunya yang masih keturunan dari Sunan Bayat. Syekh Muzakir dari Demak ini mempelajari agama Islam dari banyak guru di berbagai daerah. Di Semarang, ia berguru kepada Kiai Soleh Darat. Syekh dari Demak ini mempelajari banyak ilmu, yakni memperdalam ilmu tasawuf dan ilmu agama Islam yang lain. Selain itu, Syekh Muzakir juga belajar kepada Kiai Asad Dukuan. Ulama ini lalu kembali ke Demak, tepatnya di Dukuh Tambaksari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, setelah memperoleh banyak ilmu pada 1900. Di tempat itu, Syekh Muzakir mengajarkan ajaran Islam kepada murid-muridnya. Ulama ini pun menikah dengan istri kedua, Latifah, di desa tersebut. Syekh Muzakir juga membangun sejumlah masjid untuk berdakwah. Masjid pertama berada di Dusun Kaligawe dan dihadiri langsung oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Lalu, membangun masjid kedua di Dusun Dukuan dan yang ketiga di Dusun Tambaksari. Masjid yang ia bangun digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Muzakir berdakwah kepada masyarakat yang kebanyakan masih belum memiliki agama. Barangkali, nama wali ini kalah populer dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun, makam Mbah Muzakir unik karena berada di tengah laut. Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya tenggelam karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, makam wali ini aman-aman saja. Lazimnya wali, Mbah Muzakir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga dikebal membuat pilar kayu tata yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Muzakir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Usai meninggal pun, Mbah Abdullah Muzakir masih meninggalkan tanda karomah. Makamnya berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi air laut. Seperti dilansir dari laduni.id, makam itu dianggap karomah lantaran tidak pernah tenggelam meski air rob sedang besar pasang air laut sedang tinggi. Berkembang mitos bahwa makam Mbah Abdullah Muzakir itu mengapung sehingga tidak akan tenggelam kendati pasang air laut tinggi. Mbah Abdullah Muzakir, pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Muzakir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Mbah Abdullah Muzakir juga dicintai masyarakat karena ketika masih hidup beliau dapat mengobati berbagai penyakit tanpa minta imbalan. Berdasarkan pengabdian beliau untuk agama, negara dan masyarakat itu, maka sangat patut bila Mbah Abdullah Muzakir dikenang hingga sekarang.